lihat radiologi sistem respirasi. Baik, jadi sekarang jadi radiologi sistem respirasi itu yang dibahas atau yang dipelajari adalah yang pertama parenkim paru, ya, kemudian pleura, diafragma dan rongga mediastinum. Ini anatomi dari paru-paru. Nanti kalian lebih jauh pelajari bagaimana anatomi paru-paru secara detail. Ya, di sini kita lihat ada lobus paru-paru kanan. Paru kanan, ya. Kalau kita bilang paru-paru berarti dua-dua, ya. Nah, begitupun nanti kalau dalam penyebutan di foto kita sebutnya itu lapangan paru kanan, lapangan paru atas, kanan, tengah, bawah, ya. Atau bisa juga lobus superior, medius inferior. Paru kanan itu ada 3 lobus, paru kiri ada 2 lobus. Ya, kita lihat ini bronkus dengan cabang-cabangnya sampai ke alveolus. Ini ya secara anatomi coba bisa lihat. Ya. Ini nanti kenapa yang saya gambarnya? Nanti ini ada gambar yang berulang, ya. Jadi kalau ini normalnya, yang tidak normalnya ini, jadi ini isinya udara. Kemudian setelah terjadi inflamasi, maka dia berganti dengan cairan. Nanti ada di berulang itu, ada berulang-ulang itu gambarnya. Jadi modalitas radiologi yang dipergunakan pada pemeriksaan respirasi dan sistem respirasi itu yang terbanyak ini adalah fototoraks. Dia fototoraks. Ya, dari semua pemeriksaan radiologi sistem lain, semua sistem, maka fototoraks yang paling banyak akan didapati nanti di praktek sehari-hari. Ya, kedua foto tulang. Jadi fototoraks, kemudian CT scan toraks, MRI toraks, USG toraks, dan kedokteran nuklir. Ya, kemudian ada arteriografi untuk melihat pembuluh darah, chest survey, tomografi, fluoroskopi, bronkografi. Nah, yang kalian harus ingat, saya sudah jelaskan dulu kemarin waktu kuliah apa itu yang dasar-dasar toh, bahwa PA itu merupakan posisi rutin dari fototoraks. Ini ingat terus sampai kalian selesai di dokter, ya. Jangan lupa ini karena kalian akan menulis pengantar foto kepada yang terhormat bagian radiologi, mohon pemeriksaan fototoraks posisi PA. Ya, kalau mau ditambah ada tambah lagi posisi baru yang lainnya. Memang adapun AP saya sudah jelaskan kenapa dia harus AP, karena kondisi pasien yang tidak memungkinkan dia berdiri. Karena PA itu pasiennya berdiri. Dan ada ini saya sudah jelaskan dulu, ya, yang kemarin. Ini fotonya sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan kemarin, ya, di dasar-dasar toh. Ya, ini sekali lagi ingat foto normal itu, ya. Sini radiusnya parenkim parunya ini, ya, yang parenkim paru terdiri dari bronkus, kemudian jaringan intersisialnya, virusnya, ya. Yang hitam ini hitam karena dia isinya udara, bukan dia hitam. Radiusnya. Terakhir juga hitam ini terakhir karena dia isinya udara. Ini lambung ada hitamnya karena dia isinya ada udara nih, udara lambung, ya. Oke, harus ingat-ingat ini foto normal. Ini corakan vaskuler ini, artinya di sini ada hilus kanan, hilus kiri, di mana di sini ada pembuluh darah main arteri pulmonal, ya. Cabang utama arteri pulmonar, kemudian bercabang-cabang kecil yang semakin dia perifer semakin kecil sekali bahkan tidak kelihatan, ya.
perbandingannya itu 1:5. Di sini hilus ini, hilus kanan hilus kiri, di sini juga ada KGB, belajar getah benihnya. Ya tergantung dari kasusnya apa kita sesuaikan. Oke, kita masuk ke penyakit-penyakit yang ada pada penyakit paru. Ya, kalau ini ada berapa? Ya, kalau kalian puasa ini, ya insya Allah ini kalian bisa apa istilahnya? Kalau puasa ini penyakit-penyakitnya bisa yakin saya bisa dapat A gitu ya. Kalau karena ini semua berputar-putar di sini. Yang pertama inflamasi, kedua abses paru, atelektasis, edema paru, emfisema, pulmonum, bronkitis kronik. Ya, aku tidak bisa kelihatan di foto ya. Kronik yang kelihatan, akunya tidak. Bronkiektasis itu ada yang infektif, ada yang bukan ya. Ada yang tidak infektif maksud saya. Kemudian RDN terdiri dari HMD, Hyaluronic disease dan TTN, transient tachypnea of the newborn. Kemudian ada tumor paru. Kita masuk ke inflamasi. Jadi di proses inflamasi pada penyakit paru penyakitnya ada dua, TBC dan non TBC. TBC termasuk pneumonia. Ini TBC adalah pneumonia juga, cuma dia pneumoninya spesifik ya. Jadi TBC ini pneumonia spesifik. Kemudian ada non TBC yang biasa kita sebut dengan pneumonia. Jadi kalau ada dapatkan kata-kata pneumonia berarti dia non spesifik. Sedangkan TBC sendiri walaupun dia pneumonia spesifik tapi penyebutannya adalah TBC, primary dan post primary. Ini yang mau bisa gambar juga. Oke. Kita masuk ke TBC primer ya. Primer itu ada yang disebut dengan kompleks of Ranke ya. Kompleks of Ranke ini ada 3. 1, 2, 3. Ada fokus gol, kemudian limfangitis, kemudian ada pembesaran kelenjar getah benih. Ya, dari ketiga-tiga ini yang pertama dan kedua susah dilihat. Yang ketiga ini yang sering kita dapati, yang gampang dilihat ya. Kita lihat gambarnya. Ini sketsanya. Kalau normalnya isinya udara, kemudian dia mengalami inflamasi, terganti dengan cairan ya. Sehingga ini tentunya kalau seharusnya udara jadi cairan, tentunya orang nggak bisa nafas kalau banyak nih. Nah, begitu nih sama seperti kasus COVID itu, ya begini prosesnya, penuh dengan cairan, akhirnya seperti orang tenggelam. Nah, karena nggak ada udara toh, diganti dengan cairan, bisa nafas ya seperti ini, bercak-bercak sambungan. Nah ini tadi ya, yang ada tadi gambar yang menghilang itu. Normalnya paru-paru seperti ini, kemudian terganti dengan cairan, proses inflamasi, kemudian ada bercak-bercak yang putih-putih ya. Jadi sebenarnya sangat jelas ya untuk kalian kompetensi untuk dokter umum. Saya rasa enggak, kalau soal ujian dan dikasih di foto yang begitu harus kita tata api cari-cari, mah enggak, langsung kelihatan itu kelainannya. Biar dari jauh kita lihat ya. Seperti itu kita lihat ya. Yang penting kalian harus tahu bagaimana foto normal. Nah ini TBC primer ya, tentunya pada anak-anak ya. Ya, yang kita lihat di sini, yang paling jelas saya bilang tadi itu adalah pembesaran kelenjar getah benih di hilus. Nah, kalau fokus gol yang kecil-kecil begini, ini agak sulit. Ini kalau tidak ada panahnya, mungkin kita tidak tahu yang mana fokus gol. Tapi pembesaran kelenjar getah benih di sini KGB itu menjadi salah satu petunjuk yang sangat bagus untuk melihat adanya TBC primer pada anak. Berarti ini fokus golnya. Kalau limfangitis itu yang lebih sulit lagi limfangitis, karena itu limfangitis dia kayak garis saja yang membuka ke sini. Jelas ini KGB ini yang tanda panah hitam ini, ini juga KGB, ya. Ini pembesaran kelenjar getah benih. Nah, jadi kalau ada foto toraks, terus KGB anak-anak ya, kalau KGB-nya besar, nah hati-hati itu TBC.
seperti itu. Nah, kalau kita tidak dapat gambar-gambar ini, tapi kadang-kadang kita gambar baca bercak-bercak juga, bercak-bercak banyak, filtrat, baru dapat juga KGB besar. Nah, itu kemungkinan TBC ya. Ini ya. Jadi ini seperti foto ini masih belum TBC tapi ada pneumonia. Jadi ini kasusnya anak-anak, lagi anak-anak ya. Lesi ya, lesi itu yang langsung bercak-bercak, filtrat, pneumonia, perselubungan, opasitas. Jadi ini istilahnya ini yang putih ini perselubungan. Bisa kita sebut sebagai perselubungan homogen. Bisa kita sebut sebagai opasitas. Ya. Jadi kalau kita membahasakan nanti di ujian CSL misalnya atau ujian foto ujian OSCE, tampak perselubungan homogen pada lapangan atas baru kiri. Itu saja. Tidak usah lagi banyak-banyak bilang corakan bronkofaskuler, karena rata-rata begitu ya, lalu dia sebut lagi corakan bronkofaskulernya bagaimana. Langsung saya sebut ini kelainannya. Perselubungan homogen pada lapangan atas seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini kan anak nih, ya. Nanti ada penjelasannya kapan itu TBC itu 80% lebih itu ada di lapangan atas. Jadi kalau kita dapati bercak-bercak, berawan, opasitas, perselubungan dan dia berada di lapangan atas, 80% dia itu adalah dia TBC. Ya, di atas 80% malah. Ya. Berarti ada 20% yang bukan TBC. Begitu pula ada juga TBC yang di bawah, lapangan bawah kan? Kan tidak serat, oke? Ya. Kapan kita membedakan yang 80% ini TBK atau dia masuk 20% yang bukan TB? Bisa paham? Jadi maksud saya ini ada perselubungan, dia di lapangan atas. Sekarang perselubungan ini dia masuk ke TB paru yang 80% itu atau yang bukan TB paru. Kan ada 20% di lapangan atas tapi bukan TB kan? Paham ya? Nah, ini mau masuk TB atau bukan? Ya, nanti ada ciri-cirinya di slide berikut. Oke, jadi ingat kan ya penjelasan sekali ini, nanti kalau ada slide-nya baru saya jelaskan. Nah, kita masih di TBC dulu. Jadi ini aktif sign. TBC aktif itu begini penyebutan gambar yang kita dapatkan di foto. Bercak-bercak, kemudian ada perselubungan, opasitas, berawan, itu istilahnya ini subjektif. Ya, maksud saya subjektif. Ya, kalau kita lihat ini ini perselubungan ini. Kalau dia tipis-tipis ya berawan, begitu subjektifnya. Kalau dia putih sekali, nah ini bisa disebut juga perselubungan, bisa disebut opasitas. Ya, cuma istilah saja ya, tergantung dari bagaimana kita melihatnya secara subjektif. Kalau dia cuma putih-putih kayak awan, kita sebut berawan, tidak terlalu begini, tidak terlalu padat. Ya, itu subjektif. Kalau bercak-bercak kan jelas bercak-bercak. Oke. Nah, terus ada kavitas. Kavitas itu bisa bulat. Pokoknya ada, nanti kita lihat ya gambar. Ya, ini yang tadi ada gambar yang hilang begini ya. Ini fotonya begini. Kalau dia inflamasi, dia jadinya bercak-bercak. Ini bercak-bercak namanya nih. Nah, seperti ini. Ya, ini. Sekarang kita masuk ke yang TBC orang dewasa atau post primer TB. Ya, ini ada dua foto, dua pasien yang berbeda. Nah, di sini ada yang kelihatan jelas di foto ini adalah adanya kavitas. Ini kavitas. Ini ada kavitas juga di sini, ya. Nah, ini kavitas. Itu menandakan adanya TB aktif. Ingat ya, TB aktif tadi ada berapa tuh? Nah, ini aktif ya gambarnya. Oke, jangan lupa ini. Sebenarnya di sini ada berawan-berawan sedikit ya. Dari sini lapang atas. Ini ada kavitas yang paling jelas. Kalau di sini bukan cuma kavitas, tapi ada bercak-bercak, ada bercak-bercak berselubung, ya. Pada kedua paru terutama kanan. Bisa kalau saya tanya ini apa ini?
Yang baju merah. Siapa namanya dia? Apa namanya yang tadi saya sebut? Kamu? Tampak ini foto ini. Kavitas dok. Enggak, ini yang foto ini. Tampak apa? Ini satu juga apa ini? Tampak. Banyak pernah perhatikan. Tapi dok, tampak perselubungan dok. Tampak perselubungan boleh. Nah, perselubungan. Terus apa perselubungan, terus ini apa? Apa ini? Tapi dok, tampak seperti berawan dok. Ini kan gua sudah sebut tadi berselubung, jauh salah sebut berawang. Ya dok. Ya. Di sini perhatikan semua, jangan kalau udah perhatikan kuliah, makanya kalau ujian kalian banyak yang lulus. Dikasih tahu berulang-ulang, udah tahu. Ya. Ini apa namanya nih? Dan tadi saya tunjuk ini kau udah perhatikan. Apa namanya nih? Tapi dok, kavitas dok. Kavitas, ya. Ini? Kavitas juga. Ya, kavitas. Ya. Terus di pos primer itu biasanya ada fibrotik, sudah ada fibrotik yang menandakan dia sudah lama. Ya. Yang ini fibrotik ini. Yang garis-garis fibrosis. Ya. Nah, dia menandakan bahwa ini pasien ini sudah lama, TB lama aktif, TB lama tapi aktif. Karena ada nanti TB lama sudah tenang, sudah inaktif namanya. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi fibrotik ini. Garis. Nah, bagaimana membedakannya dengan pembuluh darah? Kan begini juga pembuluh darah kan? Ya, pembuluh darah arteri pulmonal. Ya, pertama kalau fibrotik bisa lebih besar, ini garisnya kelihatan. Yang kedua tidak ada cabangnya, tidak bercabang. Kalau pembuluh darah kan dia bercabang-cabang. Ya, kita ini dia bercabang-cabang. Ini kavitas yang cukup besar pada lapangan atas paru kiri. Ini ada berawan di bawahnya. Ya, ada bercak-bercak banyak. Ini ada TB juga ya. Ya, kalau dia TB lama, post primer TB itu ada fibrosis, ada kalsifikasi. Ya. Contohnya ini ada fibrotik, toh? Fibrotik ini kalsifikasi yang lebih putih. Ya, itu menandakan bahwa ini orang pernah menderita TB, terus dia berobat sembuh, meninggalkan bekas. Ya, ini namanya garis fibrosis dan ada bintik kalsifikasi. Cuma pasiennya ini sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh toh. Ya, jadi namanya ini TB lama inaktif. TB lama inaktif, all inaktif all TB atau all TB. Ya, ini bintik-bintik kalsifikasi. Ini garis fibrotik. Ya, tapi tidak ada nih berawan-berawannya, dari berselubung, tidak ada nih kavitas. Ya, cuma ada kalsifikasi saja. Kalsifikasi atau garis fibrosis yang menandakan bahwa dia TB inaktif. Ya, kemudian kita masuk ke komplikasi TB, ada bercak-bercak. Itu ada namanya TB miliar. TB miliar ini dia bercaknya halus. Ya, makanya kita sebut dengan bercak-bercak granuler halus. Ya, ini diperbesar toh, ini halus. Dan biasanya TB miliar ini ada di seluruh lapangan paru, kedua paru, kanan kiri ada semua. Dia banyak gitu ya. Ya, ini penuh ini ya, paru-parunya ini. Cuma ada terlalu jelas dari sini. Terutama sebelah kiri kelihatan jelas. Namanya TB miliar. Ini soal biasanya di soal ini dia, karena dia khas sekali. Nah, cuma memang ada dedenya, kalau dia bercak-bercaknya lebih besar, nah, mungkin itu bukan miliar TB tapi suatu metastasis tumor ke paru. Ini, jadi ini post primer TB, ya, perselubungan, kemudian ada fibrotik ya. Ya, komplikasi TB ini juga sering ditanyakan ya. TB adanya spondilitis TB. Nah, spondilitis TB itu dia kena vertebra. Biasanya rata-rata itu kebanyakan ya, bukan rata-rata kebanyakan. Spondilitis TB itu di torakal. Ya, di torakal. Jadi namanya fototorakal ya, bukan fototoraks. Bukan fototoraks, fototorakal. Jadi kelihatan torakalnya.
Jadi ciri khas dari spondylotibia itu ada destruksi ya, destruksi tulang atau destruksi tulang atau tulangnya hancur. Ya, kemudian diskusnya ini diskusnya terlibat, ini diskus namanya nih, diskus. Ini diskus yang menyempit ini gara-gara adanya destruksi pada tulang. Dia jadi dia juga mengalami destruksi ya, terlibat ini diskusnya. Terlibat sehingga postan ini tertarik masuk ke dalam semua, mendekati semua. ICS-nya ini jadi sempit. Ini. Nah, terus pada ini ada panah putih, ada gambaran samar-samar, ini ada soft tissue ya. Jadi ini soft tissue itu ada absesnya. Ya, ini diibaratkan sebagai badannya laba-laba, ini kakinya laba-laba. Jadinya spider-like appearance. Ya, pada spondylotibia spider-like, ada juga bilang spider leg, ada leg juga ya. Jadi seperti laba-laba kan. Ini badannya, ini kaki-kakinya ini yang posta-posta yang saling mendekat. Ya. Ya, kemudian ada istilah destroyed lung. Ini pernah kalau kalian kemarin ada kardio, ini ada istilahnya. Jadi destroyed lung itu atelektasis yang disertai dengan adanya herniasi. Jadi ini atelektasis, ini yang foto 2, satu ini yang kiri ini atelektasis kanan, paru kanan. Destroyed lung kalau dia hampir seluruhnya atau seluruh dari paru itu mengalami kolaps, sehingga organ mediastinum itu tertarik ke arah yang sakit. Nah, seperti ini terakhir dia tertarik ke sini, jantung juga tertarik ke sini. Nah, itu terjadi herniasi namanya. Nah, kalau sudah terjadi herniasi organ mediastinum maka disebut destroyed lung. Kalau hanya atelektasis saja itu bukan destroyed lung ya, tidak ada herniasi. Nah, ini kita masuk ke pneumonia yang tadi saya sebelumnya bilang. Ya, kapan 20% itu kalau dia di lapang atas dia pneumonia tapi non spesifik, non TB. Nah, intinya kalau dia satu lobus, satu segmen baru pinggir-pinggirnya itu tegas, tajam. Ya. Kalau baru kemudian bisa didapati ABS, bisa tidak, ya. Itu cenderung ke pneumonia non TB. Walaupun dia di lapangan atas. Ya. Ini ada istilah silot sign. Kita lihat apa itu silot sign. Ini tadi. Ini pneumonia di lobus medius, ya, tegas batasnya. Kalau di foto lateral, tegas ya, pneumonia. Pneumonia di lobus medius. Nah, ini yang di lobus atas. Ini lobus atas bukan TB tapi dia pneumonia. Kenapa? Karena dia mengenai satu lobus, kemudian ini batasnya tegas ini, tajam batasnya, satu lobus memang. Ya. Kemudian ada istilah ABS. ABS itu apa? Air bronchogranulin. Itu bronkus kelihatan ya. Ini bronkus kelihatan. Yang seharusnya tidak kelihatan pada foto normal, dia kelihatan ini. Bronkus ini namanya ABS. Ya, kalau ada ini dia ciri dari pneumonia, tapi bisa juga ini tidak ada. Kalau dia hanya putih saja, ya, tidak kelihatan ABS-nya. Ini ABS juga pada kasus lain ya, HMD. Nah, ini pneumonia dia lapangan atas tapi dia non spesifik, non TB. Batasnya itu satu lobus, terus ini batasnya tegas dia. Kemudian ada namanya pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi itu dari vignette soal ya, kalau ada soal. Dia anak-anak yang kemudian tersedak, kemudian atau pasien ICU yang kemudian mengalami aspirasi. Nah, tapi gambarnya di foto sama dengan pneumonia pada umumnya, bercak-bercak, berawan, berseluruh. Nah, biasanya pada lapangan bawah ya, lapangan bawah. Ini pneumonia pada lobus medius. Jadi soal osteoarthritis itu yang ini, soalnya begini, persis sama ini. Nah, dia di bawah sini. Nah, sehingga sebagian tidak tahu apa ini. Padahal jelas sekali kalian nanya ada, begini, persis sama di bahan ujian kemarin OSCE nasional. Fotonya begini.
Cuma berapa orang yang bisa sebut ini sebagai satu perselubungan. Yang lain corakan provokasi lah, apalah. Ya. Mudah-mudahan kalian tidak begitu kalau ujian most ya. Dan sampai nanti ujian begitu juga sudah diterangkan berulang kali, tidak tahu. Jadi apa namanya ini? Perselubungan homogen pada ya, ini ada sebenarnya lapangan kalau kita bisa sebut lobusnya, katakan lobus medius baru kanan ya. Kalau misalnya agak susah mau lobus medius, tapi bilang saja lobus lapangan bawah ya, atau lapangan tengah bisa Pak. Lapangan tengah berarti dia di lobus medius. Kemudian bronkopneumonia. Bronkopneumonia ini istilah ya, tapi pneumonia dengan bronkopneumonia penanganannya sama. Ya, cuma ini kalau kenapa ada istilah bronkopneumonia di radiologi? Di bagian lain juga ada misalkan di bagian anak, tapi penanganannya sama. Karena di foto itu hanya tempat tampaknya bercak-bercak atau perselubungan yang inhomogen. Yang mana lagi yang homogen? Kalau tadi itu homogen kelihatannya seperti ini homogennya. Ada tadi yang kalau begini ya masih homogen semuanya. Apalagi nih homogen betulan ini. Perselubungan homogen pada lapangan atas paru kanan. Bisa kita sebut opasitas pada lapangan atas paru kanan. Jadi BP itu yang non tinggi cenderung di lapangan bawah. Kalau yang mana gambaran BP bercak-bercak perselubungan inhomogennya dengan sebaran yang tersebar gitu, tidak rata gitu. Biasanya pada lobus bawah. Sama saja prosesnya. Ini foto ya di sini ada bercak-bercak ini. Kita lihat ini bercak-bercak di lapangan bawah. Itu bronkopneumonia. Oke. Nah ini bercak-bercak yang filteran dengan irregular, penyebarannya irregular toh. Tapi kalau ada yang jawab ini misalnya ujian, dia sebut sebagai perselubungan. Karena ini kayak mau berselubung juga ya sebenarnya. Jadi biasanya kalau saya jawab sebagai bercak-bercak berselubung. Kalau kita ada lihat dua-dua, gak apa-apa, bercak-bercak berselubung. Kalau kita yakin ada dua-duanya kita bilang saja. Karena baik BP maupun pneumonia sama penanganannya, penata laksananya sama. Yang jelas dia non spesifik. Ya, kalau dia TB kan spesifik lain keluarnya. Ini BP bercak-bercak ya. Ya ada istilah pleuropneumonia. Ini ingat istilah ini, ingat sampai kalian jadi dokter ya. Kenapa? Karena ini istilah di bagian radiologi. Nanti kita sebutin kalau tahu apa itu maksudnya pleuropneumonia. Ya, pleuropneumonia itu perselubungan pada lapangan pada paru dan juga sinusnya juga ada perselubungan atau dia tumpul. Ya berarti ada efusi pleura, ada perselubungan, ada efusi disebut dengan pleuropneumonia. Ya. Pelajari ya. Mungkin saya tidak kasih di slide itu. Kalian bisa lihat banyak yang perhatikan. Yang ini pleuropneumonia, ada efusi, ada pneumonia. Kemudian abses paru, kita masuk ke abses paru. Abses paru ini lumayan sering ditanya di ujian dan abses paru itu merupakan kavitas dengan satu chamber ya. Yang klasik, bentuk klasiknya ini. Tapi ada juga abses paru bentuknya nodul. Ya. Jadi kalau nodul bisa didede dengan tumor atau tuberkuloma ya. Tergantung dari klinis pasien, bagaimana labnya, laboratoriumnya bagaimana.
Kemudian kavitas dengan, kalau dia tidak nodul, ini yang ciri klasiknya, gambar klasiknya, gambar khasnya. Kavitas dengan chamber. Tapi bisa lebih, misalnya dia multiple kavitas. Ya. Kemudian di dalam kavitas ini ada fluid level. Ada fluid level. Kemudian kavitas ini dindingnya tebal. Dindingnya tebal, permukaan luarnya irregular. Ya, kita lihat gambarnya ya, ini ya. Ini kavitas. Kavitas, dindingnya tebal, ini dinding ini. Permukaannya irregular, tidak rata. Permukaan luar. Kemudian di dalamnya ada fluid level, ini namanya fluid level. Maksudnya ini fluid cairannya, apakah nana atau apa ya? Yang biasanya nana ya. Kemudian di atas ini udara, maka disebut dengan fluid level. Ya, itu ciri dari abses paru. Ya, disebut nanti tanpa kavitas, berdinding tebal dengan fluid level di dalamnya pada lapangan atas paru kanan. Kesannya adalah diagnosisnya adalah abses paru kanan, begitu ya. Kalau jawab foto lateralnya. Nah ini yang tidak khas. Kalau kita dapat di gambar ada nodul, tapi kan kita bisa lihat klinisnya. Nah, jadi kalau tidak salah itu abses paru, pasiennya datang dengan batuk, berdahak, warna kuning, dan berbau apa lagi, berbau amis kalau nggak salah ya. Dahaknya itu berbau, cuma saya lupa baunya amis atau apa. Dahaknya warna kuning. Nah, ini tidak khas ini masih bisa didede dengan yang lain. Didedenya bisa dengan pneumonia. Pneumonia apa? Round pneumonia, dan dia bulat. Round pneumonia bisa didede dengan tumor paru. Tergantung dari klinisnya lagi. Kita lihat, oh ternyata leukositosis meningkat toh. Berarti bukan tumor itu. Ya kemungkinan besar bukan tumor. Kalau leukositosis, batuk berdarah warna kuning, ya hati-hati jangan sampai dia abses. Paling tidak kalau kita sebut ini pneumonia mungkin bisa dibenarkan karena pasti kan dikasih antibiotik. Cuma masalahnya kalau absesnya ini ada bukan karena bakteri tapi ada yang lain. Nah, biasanya abses dikasih juga selain spektrum luas dikasih juga. Nanti kalian mungkin pelajari penyakit dalam kayak metronidazole gitu ya. Nah, nanti setelah 3 hari baru dia terbentuk kavitas berdinding tebal, fluid level di dalamnya, dindingnya tebal ya. Tadi itu kavitas TB, kalian sudah lihat tuh satu tunjuk kavitas TB, itu dindingnya tipis. Ya, perbedaannya dengan kavitas TB dindingnya tipis. Oke, separuh. Permukaan luarnya irregular, ingat ya. Tapi permukaan dalamnya masih kelihatan halus. Ya. Permukaan dalam. Jadi namanya inner margin. Ini outer, ini inner di dalamnya. Nanti kita ada dedenya lagi. Ini dedenya kavitas squamous cell carcinoma ini, keganasan. Jadi dindingnya ini kalau kayak abses dia miripnya, tapi dia lebih tidak teratur toh. Baik dinding luar maupun di dalamnya ini inner marginnya. Dia mirip abses ya. Jadi baik di luar maupun di bagian dalamnya sudah ada teratur ya. Sudah teratur dua-dua. Sekali lagi klinis lab harus mendukung semua. Nah, apalagi bentuknya seperti ini, istilahnya kita hancur-hancuran toh. Kavitasnya tidak teratur, apalagi ini. Nah, hati-hati bahwa ini suatu keganasan ya, karsinoma sel squamous. Kemudian telaktasis merupakan kolaps dari alveolar. Ya, mekanismenya ada 4, 1, 2, 3, 4. Obstruksi, kompresi, konstriksi, adesi. Ya, salah satu penyebab telaktasis itu konstriksi atau cicatrix yang baik karena TB paru, PPO atau terjadi telaktasis. Jadi TB paru bisa mengakibatkan telaktasis karena adanya cicatrix. Kalau cicatrixnya banyak, akibatkan telaktasis, dia bisa menarik trachea, organ dan jantung ya. Ini prosesnya. Ya, ini yang mungkin dihafal-hafal sedikit ya. Kalau ada soalnya nanti, yang mana indirect sign, yang mana direct sign. Ya. Jadi ada sign yang direct, ada sign indirect sign. Kalau direct sign 1, 2, 3 nih.
3 di direct sign, 1, 2, 3. Yang paling gampang kita lihat ini yang kedua, artinya yang mudah. Apa itu? Ya itu nih radio opacity, opasitasnya, perselubungannya, konsolidasinya. Nah, ini yang radio opak toh. Dia termasuk direct sign. Kemudian ada pergeseran dari septa. Septanya itu tertarik ke arah yang mengalami atelektasis. Kemudian yang ketiga ini adalah corakan vaskular di sekitarnya itu krodit ya. Ya. Jadi yang mana direct sign? Yang ini putih, perselubungan. Jadi kita bilang ini ada perselubungan homogen. Kita bisa bilang konsolidasi. Jadi kata-katanya sama dengan pneumonia. Tahu perselubungan juga ya. Cuma kalau dia atelektasis biasanya homogen, bukan ini homogen ya. Bisa kita sebut perselubungan homogen, bisa kita sebut konsolidasi, bisa kita sebut opasitasnya putih. Ini direct sign-nya. Direct sign apa yang kedua kita lihat di sini? Ini septa tertarik ke atas karena yang sakit ini septanya. Ya. Ini septa di lateral. Oke. Direct sign yang mana ini? Direct sign ini nggak kelihatan jelas ya. Di lateral ini kelihatan jelas. Nah kalau begini ini bukan destroyed lung namanya. Walaupun tadi kan ada foto destroyed lung kok atelektasis oleh karena hampir seluruh atau seluruh paru itu mengalami atelektasis baru tertarik organ mediastinum ya terakhir dan yang baru dikatakan destroyed. Kalau hanya atelektasis saja begini kan ada penarikan tidak ada. Bukan destroyed lung. Ya atelektasis saja. Seperti itu. Kemudian indirect sign. Indirect sign ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Ini yang paling sering kita lihat. Gampang. Yang pertama diafragma itu tertarik ke atas atau elevasi. Kemudian yang ini yang sering yang tadi mediastinum displacement. Jadi ada pergeseran penarikan dari organ mediastinum yang mana itu jantung dan trachea. Organ mediastinum itu jantung, aorta, trachea itu organ mediastinum ya. Dia tertarik pada yang sakit ya. Kemudian hilusnya juga tertarik. Hilus kanan dia tertarik ke arah yang sakit. Kemudian compensate over NS. Jadi ada emfisema karena paru-parunya yang satu tidak bekerja mengalami kolaps, paru-paru yang lain yang mengambil nafas itu mengalami emfisema. Dia mengambil alih seluruh pernapasan orang jadinya dia kayak mengembang begitu mengalami emfisema. Nah, kemudian ICS-nya itu tertarik ke bawah tulang-tulang kostanya karena atelektasis dia menarik juga itu tulang-tulang ke dalam. Kalau emfisema dia justru mendorong ke atas karena dia mengembang ceritanya. Kalau atelektasis justru dia menarik ke bawah. Jadi sehingga menyempit dia punya ICS. Kan tulang-tulang toraks itu tertarik ke bawah, jadi itu kan saling bertemu kalau dia tertarik kostanya sehingga ICS-nya menyempit. Ya ini yang mana direct sign? Direct sign adalah perselubungan. Indirect sign-nya ini diafragmanya tertarik ke atas ini ya. Diafragma tertarik. Nah, yang mana direct sign ini yang putih perselubungan direct sign. Yang indirect sign yang mana? Tracheanya ini tertarik ke sini. Kemudian apa ini yang hitam ini? Paru-paru yang sehat yang mengalami emfisema kompensatual. Jadi hitam berubah terjadi emfisema kompensatual. Nah ini direct sign di indirect sign. Nah ini yang destroyed lung ini istilah lain. Dia tertarik terakhir ke sini, jantung tidak ada di sini, pindah ke sini jantungnya. Jadi ini namanya yang itu indirect sign-nya Nah, kemudian apa lagi tadi indirect sign? Yang ICS-nya jadi itu, sayangnya di sini tidak terlalu jelas ya gambarnya, karena dia menarik ke dalam, ini kelihatan begini. Ya, jadi itu kosta ini kan lebar-lebar ini ICS-nya Kalau ini dia sempit-sempit karena dia tertarik tulang masuk ke dalam. Nah, ini CS CS. Ini dia lebih sempit daripada ini. Kelihatan nggak ya? Putih sekali.
Kalau foto aslinya itu kelihatannya. Yaitu direct side-nya ada 5 tadi. Hilusnya ya, hilus ini, hilus. Dan direct side kalau dia tertarik ke sini ke samping sini, nah ini namanya direct side. Ini DD-nya ini atelektasis, tidak terbentuk paru-paru. Putih juga begini ya. Ya, kita masuk ke edema paru. Edema paru itu ada intersisial, ada dalam. Ya. Jadi yang intersisial ada kita lihat gambarnya saja. Kalau di intersisial edema kita ada namanya Kerli A, Kerli B, perihilar His. Ya. Ada garis Kerli A, ada garis Kerli B, dan ada perkabutan di hilus. Ini Kerli A yang dia ini jantung ini ya, ini aorta ini. Karena aorta ini turun begini jantung tak? Di atas kiri. Nah, ini ada diagonal ini. Itu adalah Kerli A. Ini Kerli A. Kerli A ini. Ya, Kerli A. Kerli B lain ini yang garis horizontal ini ya. Susah dilihat ini garis horizontal. Nah, itu ciri dari edema paru intersisial. Ya. Ini ada dari perihilar His. Ini perihilar His. Perkabutan di sampingnya hilus. Ini kan hilus toh. Nah, bisa bilateral, bisa kanan saya ke kiri saya. Tergantung kasusnya. Ini kalau ini kanan saya kelihatan, ini hilusnya, hilus kan ada perkabutan di sampingnya hilus, perihilar His. Nah, kalau edema alveolar itu tandanya perkabutan yang lebih luas, kemudian ada yang memberikan gambaran bisa seperti saya pelawar ataupun saya kupu-kupu. Ingat ini ya, karena ini biasa jadi pertanyaan ciri khas. Seperti saya kupu-kupu toh. Saya pelawar, sorry. Ini ada perkabutan, menandakan adanya edema paru. Tapi jangan lupa nilai jantungnya ya, jantungnya besar atau tidak. Jangan hanya sebut edema parunya ya. Sebut juga ada kardiomegali dengan disertai edema paru yang memberikan gambaran between appearance. Nah, ini lebih besar lagi perkabutannya ini seperti saya kupu-kupu ya. Kalau tarik garis begini, kupu-kupu lebar saya juga. Jadi jantungnya besar, ada dilatasi aorta. Saya sudah kasih ajar dulu di kardiovaskuler. Ya. Bagaimana kita menilai pembesaran tubuh kanan? Ya, ini tubuh kanannya besar, apexnya tertanam, ya, di aorta dilatasi. Kemudian ada gambaran perkabutan pada perihiler dan parakardial yang membentuk gambaran butterfly appearance. Itu adalah tanda dari edema alveolar. Nah, ada juga edema bentuknya bercak-bercak ini, nodul-nodul seperti bronchopneumonia. DD-nya bronchopneumonia, bisa juga DD-nya metastasis tumor, tergantung klinisnya apa ya. Tentunya kalau edema paru, ya, kalau jantung klinisnya ya ada penyakit jantungnya. Tapi ingat edema paru itu tidak melulu penyakit jantung ya, bisa oleh karena gangguan ginjal ya. Tidak oleh karena gangguan ginjal. Ini pulmonal, vena hipertensi, kita lihat ini vena pulmonal lebar-lebar, ini hilusnya lebar. Mana vena pulmonal ini lebar-lebar. Ini hilus kan, dia lebar-lebar ke atas begini. Nah, ini yang disebut dengan sefalisasi. Sefalisasi dari vena pulmonal. Ini sefalisasi dari vena pulmonal. Ya, kemudian kita masuk ke penyakit yang juga sering-sering disebut-sebut dalam praktek sehari-hari yang namanya bronkitis kronis. Nah, kalau bronkitis kronis barulah kita sebut gerakan bronkofaskuler kasar atau prominent. Ya, tidak ada persembunyian kita lihat di situ, tidak ada bercak-bercak kita lihat, tapi vaskulernya itu ramai. Ini normal. Di sini ada foto yang hilang, tidak tahu seperti itu. Nah, ini kalau dilakukan bronkografi begini dia punya vaskuler nih, ramai. Kalau dilakukan bronkografi ada kontras. Nah, ini foto toraksnya ini, ramai vaskulernya ya.
Oke, jadi vaskulernya rame. Kita masuk emfisema paru. Ya. Jadi emfisema paru itu ada berapa tanda ya? Pertama, dia punya paru-paru itu kelihatan lebih hitam, tapi masih ada vaskuler ya, bukan, jadi membedakan dengan pneumotoraks. Nah, pneumotoraks itu hitam tapi tidak ada vaskuler, karena bukan memang paru-paru tapi udara bebas loh. Tapi kalau emfisema udara di dalam paru-paru, tapi dia mengalami hiperinflasi ya. Jadi dia lebih hitam tapi masih ada paru-paru ya, ini emfisema. Kemudian diafragma ini letak rendah dan mendatar. Ya. Tapi kalau dapat ini jelas sekali kalau ini ya. Tapi kadang-kadang kita dapat foto dia tidak begini, tapi dia mendatarnya itu begini. Kan normal kan berbentuk kubah. Nanti kita dapat di foto ada mendatarnya begini. Kalau ini bagus sekali, gambarnya bagus sekali, tapi hasilnya tidak bagus. Ya, ini maksudnya ini mendatar begini kan. Mendatar. Jadi bagi kita bagus ya. Jadi bagusnya gambarnya tahu ciri khas, tampak sekali ciri khasnya. Yang bukan begitu orang pasiennya yang sesat. Bagi kita untuk belajar bagus. Nah, ini emfisema. Ya. Kemudian ini jantungnya ramping tak? Kurus kita ramping. Atau ada disebut teardrop appearance. Jadi diafragma letak rendah dan mendatar. Bentuk jantung ramping, terjadi paru-parunya mengalami hiperaerasi namanya. Ini warnanya hitam kita sebut sebagai hiperaerasi, hiperinflasi. Ya, yang warna hitam ini. Jadi kedua paru mengalami hiperaerasi, diafragmanya letak rendah dan mendatar, jantungnya ramping. Terus ini sela-sela iga ini lebar-lebar. Kan dia mengembang. Kalau dia mengembang dia dorong juga itu rongga toraks toh. Jadinya sela-sela iganya jadinya lebar. Sela iga melebar. Itu tanda-tanda dari emfisema paru. Oke? Ada juga namanya alveolar emfisema atau bulla ya, ini. Jadi ini kavitas juga namanya. Kavitas berdinding tipis. Ini bulla ya. Bakal emfisema ini bisa pecah, kalau pecah ini jadi pneumotoraks. Ini pneumotoraksel atau bulla ini yang bulat ini besar. Kalau besar sekali kita sebut sebagai giant bulla. Giant bulla ya, ini bulat-bulat ini. Kabar emfisema ini emfisemanya di sini. Sekarang kita masuk ke bronkiektasis. Bronkiektasis itu bisa banyak faktor ya. Bisa kelainan kongenital, tapi yang sering kita dapati itu orang yang mengalami inflamasi infeksi pneumonia berulang lama, dia berulang-ulang lama sehingga bronkusnya lebar-lebar. Termasuk penderita asma bronkial atau yang sesaknya sudah lama sering-sering sesak. Akhirnya terjadi bronkiektasis. Ya, kalau di fototorax kita bahasakan sebagai ini yang bulat-bulat hitam, bisa dilihat ya. Namanya cincin lusen. Cincin lusen yang memberikan gambaran honeycomb appearance. Honeycomb appearance ya. Nah, ini bronkiektasis. Kalau ada perselubungan di sekitarnya, seperti ini kan berselubung nih putih-putih. Ada cincin lusen tapi ada perselubungan sekitarnya. Atau kita dapati bercak-bercak di sekitarnya, bercak infiltrat. Nah, itu namanya infective bronkiektasis. Infective bronkiektasis. Ya. Ya, ini kalau diadakan bronkografi kita lihat ini cincin lusennya ini bulat-bulat hitam. Ya. Cincin lusennya bulat-bulat tak? Itu bronkiektasis. Ini kalau dilakukan bronkografi. Jadi kalau ada infiltrat di sekitarnya, ada perselubungan, berarti dia infektif ya. Dia sedang mengalami terinfeksi ya. Ya, ini ada bronkitis, ada bronkitisnya juga. Pneumoniosis, penyakit paru ini, penyakit paru pada pekerja ya. Ya, asbesitosis ini tanda khasnya ada
sel klasifikasi. Ya. Regular not sign, ya. Jadi ada putih di tengah ini, nah, ya sih. Ini aplikasitas ya, yang ganas. Ya. Di CT scan-nya, ya, dia memberikan destruksi dari tulang belakang ini. Kalau dia kena dekat tulang belakang, dia mendestruksi tulang belakang. Kalau metastasis ini juga sering-sering biasanya ujian, kalau dia gambarnya khas-khas gitu. Dia kalau ada multiple nodul, itu bisa hati-hati, itu suatu seperti ini ya, suatu penyebaran metastasis dari tempat lain. Misalnya ini ya, banyak bulat-bulat begini, dia menyebar dari tempat lainnya, apakah dari karsinoma payudara, prostat atau kolon ya. Multiple nodul dengan berbagai ukuran ya. Itu bermetastasis, sudah metastasis ke paru. Itu juga sama ya. Kalau di CT scan begini ya. Nah, ini juga metastasis ini seperti bronkopneumonia juga modelnya kan. Tapi dia ada yang besar-besar ini. Kalau bronkopneumonia kan dia bercak-bercak rata. Kalau ini ada nodul nih, yang lebih besar ya. Ya ini limfatik ini ini limfatiknya ini. Ini waktu ada TB paru itu ada yang primer, yang saya bilang ada fokus kolon, ada limfangitis, ada apa lagi satu KGB yang besar. Ya, ini kayak begini limfangitis. Tapi ini bukan limfangitis, tapi ini adalah proses metastasis ke tumor ke paru ya. Tapi ini ada juga multiple nodul, tapi bukan metastasis ya. Nanti ada klinisnya. Seperti ini, ada nodul tapi bukan metastasis, dia rheumatoid lung. Jadi ini orang penderita rheumatoid arthritis. Ini kemudian kita masuk, saya akan mediastinum saya rasa. Ya, ada mediastinum itu ada 4 tumor yang sering-sering, ada 4 T ya namanya, itu teratoma, tribolimfoma sama teratoma, tibertimoma, teratoma, tribolimfoma sama tiroid ya, itu yang sering. Teratoid, tiroid, dan satu tumor. Kita masuk ke pleura ya. Jadi pleura itu yang kita biasa kenal sebagai episis pleura yang ini. Nah, episis pleura itu bisa berisi darah. Kalau berisi darah kita sebut hematotoraks. Kalau dia berisi nanah namanya piotoraks, emphysema. Kalau rongga toraks ada udara, pneumotoraks. Kalau ada cairan dan udara, hidropneumotoraks. Ini episis pleura yang sinusnya itu tidak tajam tumpul ya. Kemudian ini lamalar efus ya. Biasa kalau pasiennya berbaring, itu efusinya larinya ke atas begini, ke pinggir-pinggir. Efus pleura. Ini pada posisi LLD yang saya sudah jelaskan ya, efusinya ini. Kelihatan ada. Bagaimana penyebutannya ini kalau ini kan kalau tadi sinus tumpul ya menandakan efus. Ini tampak perselubungan atau kalau dia kalau dia tidak terlalu putih kita sebut sebagai ground glass appearance atau opacity. Ground glass opacity. Ground glass kan seperti kita melihat jelas dari atas pantai itu, dia terlalu putih tapi samar-samar gitu ya. Sepertinya bisa ground glass opacity. Kalau mau perselubungan juga boleh.
Ada istilah subpulmonar effusion. Ya, ini apa itu? Di gambarnya bagaimana kita bisa lihat? Gambar itu sinusnya lari naik ke atas, tajam kelihatan, tapi dia di atas, dia tertarik ke atas. Menunjukkan kalau yang tadi kan ini di bawah nih. Ini contohnya toh. Sinusnya itu ada di bawah sini, yang normal. Yang tidak normal itu kiri. Sinusnya ini tajam kelihatan, tapi dia di atas nih. Bisa dipahami. Seharusnya kalau dia normal, sinusnya juga sejajar di situ, ada di sini, yang tajam begitu. Tapi ini tetap kelihatannya tajam, tidak tumpul, tapi dia ada di atas. Dia mengalami displace. Itu menandakan adanya subpulmonar effusion. Ini jarang-jarang tahu ini ya, jarang-jarang tahu. Sekalipun dia seorang dokter spesialis ya. Jadi apa itu effusion pulmonar? Ya ini sinusnya kelihatannya tajam seperti normal, tapi dia ada di atas, displace ke atas. Ini kan harusnya dia sejajar dengan ini yang kanan, ada di bawah sini. Nah, ini bilateral ya, subpulmonar bilateral, dua-duanya displace. Oh ini ya. Jadi tanda khas efusi meniskusa ini kalau cairannya transudar, tapi kalau nana isinya tidak memberikan gambaran meniskusa ini. Kalau dia lebih padat, kalau dia cair transudar ya gambarnya meniskusa. Meniskusa begini. Tapi kalau dia cairannya transudar, kalau dia nana kental, tidak mungkin dia bentuknya begini. Ya kan? Dia pasti tidak teratur, bisa rata, bisa cembung lagi ya. Nah ini kalau kalian sebut misalnya ada ujian toh CBT, apakah gambaran di samping misalnya tampak perselubungan pada hemitoraks. Jadi kalau kita sebut efusi, kita pakai kata hemitoraks, bukan pada paru, karena bukan paru-parunya yang efusi toh, tapi diafragma. Jadi tampak perselubungan pada hemitoraks kanan bawah, tampak perselubungan homogen pada hemitoraks kanan. Ya, kalau ini masif pleural effusi. Nah, ini salah satu tanda di radiologi sebagai salah satu tanda emergensi. Emergensi radiologi ini effusi, dia harus segera dikeluarkan cairan. Kalau begini ya langsung malam USD nih. Kalau kalian sebagai dokter kasih keluar ini cairannya. Itu sebelah atau nanti kalian belajar skillnya di penyakit dalam. Kalau koas belajar, kalau nanti satu taruh pasienmu harus tusuk ini, ragu-ragu tusuk orang pesawat tusuk. Pembuluh darah kau tusuk, atau paru-parunya orang kau tusuk. Ya begitu skill ya. Belajar di penyakit dalam bagaimana cara menusuk di sini kan, di antara kosta ditusuk supaya keluar, dikasih keluar di cairan. Sini ditusuk sini. Bisa di USG dulu. Kita USG baru radiologi nanti yang tentukan titiknya di mana. Nah, jangan kau tusuk selalu di mana pembuluh darah. Itu kan ada pembuluh darah di sini, di bawah kan atau di atas? Di bawah kayaknya ya. Ada arteri apa itu? Subclavia apa ya? Mana saya? Jadi kalau kau tusuk pas di bawah ini, kau kena pembuluh darah. Jadi harus di atasnya ya. Kalau saya di atasnya, di atas ini. Jangan di bawahnya ini kok kosta. Ya, nanti kalian belajar penyakit dalam. Bagaimana kasih keluar ini cairan. Ini masih pleural effusi penuh ya. Harus dikeluarkan emergensi ya, kasus emergensi. Ada namanya ini. Kalau dia isinya nana, kita sebut tadi BM atau piotoraks toh. Nah, coba lihat bentuknya tidak teratur, dia tidak membentuk meniskusa. Coba bentuknya teratur. Dia membuat juga lokal. Ya kalau begini namanya ini kemungkinan eksudar. Ya, ini pneumotoraks nanti kalian juga dapat kuliahnya di emergency radiologi ya. Lihat bahas karena masih banyak ini emergency radiologi ya. Di soal nggak kasih soal di sini. Kalian sudah ya ke emergency radiologi? Belum. Oh belum. Apa gadar? Belum ya. Traumatologi belum ya? Belum. Nanti ada kuliahnya. Kita lewati saja. Nah, diafragma. Diafragma ini fungsi, posisi, dan integritasnya. Nah, diafragma ini kasusnya ini lumayan sering ya. Bisa jadi ujian juga untuk kasus hari-hari.
ada diafragmanya mengalami elevasi oleh karena paralisis nervus clavicus, nervus 11 bangsalnya. Clavicus. Ada namanya hernia diafragmatika Morgagni, ya, bawaan toh. Bokdalen. Kemudian trauma, oleh karena trauma ada yang agenesis, tidak ada yang diafragma. Nah, ini contoh diafragma ini. Kalau yang normal diafragma kanan dengan diafragma kiri itu memang tinggi dia kanan toh. Tapi tidak boleh lebih dari, perbedaan tingginya itu tidak boleh lebih dari 2 cm atau 2 vertebra. Nah, ini terlalu jauh, ini lebih dari 2 cm kan. Kalau kita untuk kita tarik garis saja begini, berapa perbedaan? Kalau lebih dari 2 itu elevasi diafragma. Ini kan tidak usah diukur, ini kelihatan jelas itu. Kiri kanan terlalu jauh bedanya. Nah, ini namanya elevasi diafragma. Tapi kenapa dia elevasi? Ya belum. Kalau hanya foto begini belum tentu dia gara-gara ini. Kalau kita hanya lihat foto toraks ada begini, belum tentu karena paralisis nervus clavicus. Nah, bisa saja ada pembesaran hepar, heparnya dorong ke atas, atau tumor hepar persen. Nanti kalau tidak disingkirkan itu tidak ada, heparnya normal-normal saja, diukur normal, heparnya tidak besar, orang tua lagi, yang berarti ini mungkin adalah paralisis nervus clavicus. Nah, ini adalah tidak ada diafragmanya, sehingga apa ini? Apa gambar apa ini? Apa ini yang bulat yang hitam ini? Apa kira-kira ini? Ada yang tahu ya? Apa ini? Organ apa ini? Organ apa ini? Organ. Hah? Ini adalah organ? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini hernia ya? Kau tahu ini hernia apa? Hernia congenital. Ini tidak terbentuk diafragma kiri, sehingga apa yang terjadi? Tidak ada diafragmanya di sini. Ini ada kanan, ini kirinya tidak terbentuk. Apa yang terjadi? Tidak ada yang menghalangi organ abdomen. Berarti organ abdomen masuk ke sini. Berarti ini adalah usus ini. Ya, ini hernia diafragmatika ya. Dia karena tidak terbentuk ya. Ini usus ini ya. Ini kan hitam udara. Ini mungkin lambungnya ini besar udaranya. Congenital diafragma. Oke, kita lakukan pemeriksaan ini sama ya seperti tadi. Isinya usus, ini lambung ke atas ya. Morgagni, hernia Morgagni ini membedanya dengan Bordalek. Ini ada dua toh, ada Morgagni, ada Bordalek. Kalau Morgagni itu kalau foto posisi PA-nya atau AP itu letaknya sama-sama di depan. Baik Morgagni maupun Bordalek. Yang membedakan itu nanti foto lateralnya. Makanya harus ada foto lateral. Kalau Morgagni itu letaknya di depan. Ini jantung toh, ini tulang belakang. Dia ada di depan. Tapi kalau di foto ini sama dengan Bordalek gambarnya. Kita lihat Bordalek. Ini fotonya ada lesi. Setelah difoto dia ada di depan. Ini tulang belakang ini. Ini kalau Bordalek sama hitam juga, ini sketsanya sama. Foto posisi PA atau AP. Tapi kalau di lateral dia ada di belakang. Bordalek. Jadi kalau mau hafal saja B belakang, Bordalek. Jantung toh, tulang belakang toh. Kalau Morgagni tadi ada di sini. Sama gambarnya, lesi putih kalau bagian depan, nanti kalau di foto lateral baru kelihatan bahwa dia Bordalek. Ada namanya hernia esophagus. Jadi ini lambung toh masuk yang dia masuk ke di sini ada hiatus esophagus, dia masuk ini, dia punya fundus. Gambar fotoraksi seperti ini. Kalau begini banyak orang bisa miss ini ya. Seperti apa pneumonik apa ya, ternyata ada gambar. Jadi ingat ini gambar lihat baik ya. Sebentar keluar di ujian
Ini gambar apa ini? A, B, C, D. Ini adalah hernia hiatus esophagus. Splenic hernia. Trauma ya, terjadi trauma, menjadi hernia. Oke, pada neonatus indikasi pemeriksaan fototoraks ya, neonatus ada sesak, ada enam besar, ada batuk, ada riwayat aspirasi peta ASI. Kelainan pada neonatus, AMD, TTN, aspirasi, tidak terbentuk paru-parunya kecil, emfisema lobar, CCAM, pasplavin. Yang sering-sering mau kita bahas. Ini RDN ada namanya HMD. Kenapa dipilih ini? Kalian bisa lihat itu tulisannya. Bisa ganti jadi supaya dia jelas. Iya, dan di PowerPoint supaya kelihatan jelas dari warna. Dalek makbar ini apa yang dilakukan dari depan dari belakang organnya masuk di bagian mana? Jadi HMD. Nah, ini kan ada dua tadi toh, ada HMD, ada TTN. Dua-duanya RDN. Respiratory distress of breathing. Ada TTN, ada HMD. Bagaimana kita membedakannya secara klinis? Jadi pasien bayinya sesak semua ini, bayi baru lahir sesak. Bedanya HMD itu ini apa penyebabnya ini HMD? Karena apa yang penyebabnya terjadi HMD pada bayi? Karena tidak terbentuknya surfaktan. Jadi berhubungan dengan prematuritas toh. Jadi bayinya kalau kita tanya lahirnya prematur. Dia berat badannya juga di bawah normal. Berapa berat badan normalnya? Minimal berapa? 2 kilo. 2,3 atau 2.500? 2.500 ya. Kalau dia BBLR prematur, bayinya sesak, kemungkinan dia HMD. Kalau TTN, bayinya sesak, tapi bayinya bukan prematur, tidak prematur, berat badannya juga normal, berarti kemungkinannya adalah TTN, ya. Ya, langsung. Jadi surfaktannya tidak terbentuk sehingga alveolnya kolaps. Ya, ini merupakan gawat napas yang sering terjadi di rumah sakit. Gambaran radiologi bermacam-macam tergantung dari derajatnya ya. Dari derajat 1 sampai 4. Yang paling ringan itu kalau hanya didapatkan lesi granular halus ya, kemudian kalau dia grade lebih tinggi lesi granular lebih banyak lagi. Sampai yang grade terbesar itu bukan lagi lesi granuler tapi sudah putih semua yang disebut dengan white lung. Ini tadi ada gambar yang saya kasih, ada program. Ya, jadi alveoli kolaps memberikan gambaran bercak-bercak hipoaerasi ya. Kemudian ada ini gambarnya. Jadi ini ada berapa derajat ya?
Kalau biasanya yang derajat pertama itu kadang-kadang kita DD dengan bronchopneumonia, kan dia hanya bercak-bercak saja, tidak banyak. Nah, grade 2 dia lebih banyak lagi. Grade 3 sudah kelihatan ABS, dia sudah berselubung, tapi masih kelihatan jantungnya. Seperti ini grade 3 ya, ada ABS, jantung paru-paru masih bisa terlihat ya. Nah, ini grade 3, jantungnya masih kelihatan, ini ada ABS, ini bercak-bercak kelihatan seluruh lapangan pantat. Grade 2 ini, grade 4 ini yang paling khas. Bayangan paru dan jantung sudah tidak tampak jelas lagi mana. Jantungnya tidak kelihatan mana, putih semua, makanya disebut dengan white lung. Ya, putih semua tak? Grade 4 yang disebut dengan white lung. Komplikasinya seperti ini, bisa terjadi pneumotoraks, bronchodisplasia. Ya, kalau TTN dia bayinya normal, artinya dia sesak tapi cukup bulan, berat badan lahirnya juga normal. Dia terjadi edema paru, tapi dia bisa menghilang spontan setelah beberapa hari pengobatan. Bahkan tidak diobati pun dia hilang sendiri dalam 24 jam. Namanya kan transient. Transient itu sementara. Kalau di foto ini yang agak sulit dilihat memang. Ada ini namanya saya garis radial halus, berpusat di hilus, sulit dilihatnya di foto. Tapi atau kalau dia bukan garis radial, kita lihat ada di hilus itu berselubung putih ya, perselubungan di hilus. Nah, menghilang spontan setelah tanpa pengobatan. Contohnya ini TTN ya, ini kan hampir ini, kalau ini agak berselubung ya, di hilus kita fokus ya, seperti ini ada garis. Agak susah yang melihat ya. Ini sudah menghilang ini ya, sudah pilih ini yang gambarannya seperti pneumonia. Nah, ini aspirasi mekonium. Kita baca terlebih dahulu ada laktasis, voksena janin. Jadi dia minum kianonya kan, kalau dia tertelan mikronya sehingga jadi hipoksia. Jadi gambarnya ya sama saja, bercak-bercak lagi. Pneumonia juga ada gambar laktasis. Jadi klinisnya ini yang membedakan semuanya. Sama di BP juga. Dan tadi itu sama dengan pneumonia berselubungan. Proses paru-parunya hipoplasia. Ya, kalau dilakukan pemeriksaan kontras, ini paru-parunya yang normal ada kelihatan kontras masuk. Kalau ini tidak ada kontras ke sini. Di sini. Tadi ada, sudah ada di sini. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah ini radiologi ya. Ada yang bertanya? Ada bertanya? Ya. Pak Dok, bagaimana cara bedakannya TB biliar sama bronkiolitis? Tadi sama-sama ada. TB biliar dengan? Sama TB biliar Dengan bronkiolitis. Bronkiektasis. Tadi kan kalau bronkiektasis cincin musen. Kalau melihat dia bercak-bercak granuler halus yang banyak. Itu yang bisa di-DD dengan TB biliar itu bukan bronkiektasis tapi bronkopneumonia sama metastasis yang berbentuk bercak-bercak juga, itu yang di DD-nya biliar dan itu.
kalau biliar dengan metastasis yang berbentuk, kan ada metastasis tadi gambarnya tuh, yang berbentuk limfatik bercak-bercak juga. Nah, kalau metastasis dia tidak sampai ke sinus, dia tidak ada bercak di daerah sinus. Kalau biliar dia kena semua, ada semua di seluruh paru, sampai di sinusnya kena, ada juga di sinus itu, ada juga di situ bercak kelihatan. Kalau metastasis dia tidak sampai di sinus. Kalau bronkopneumonia dia sedikit, tidak seluruh paru, baru dia bercaknya bronkopneumonia itu lebih besar sedikit. Kalau miliar kan tadi kata-kata apa? Granuler, halus, atau miliar bisa kita sebut bercak-bercak miliar, bisa kita sebut bercak-bercak granuler halus untuk miliar. Kalau bronkopneumonia bercak-bercaknya tidak banyak, artinya pada paru yang terkena rata-rata itu di bagian bawah saja, tidak ada atas. Ya, yang sering kita dapati begitu. Bercaknya juga tidak halus-halus kalau infiltrat ya bercaknya. Yang kedua bukan hanya bercak infiltrat itu kayak titik-titik toh infiltrat. Nah, bronkopneumonia itu bukan hanya itu, ada juga bercak retikuler namanya, dia garis-garis kecil. Bercak-bercak retikuler. Makanya ada namanya bercak retikulor noduler. Ada infiltratnya, ada retikulernya. Jadi bercak yang retikuler itu ya garis-garis kecil, dia tidak bintik-bintik, tapi garis-garis kecil. Retikuler namanya. Itu bronkopneumonia juga. Ya. Ya, ciri khasnya miliar itu dia tersebar di kedua paru. Ya. Kalau penuh itu parunya miliar. Ya, itu ciri khasnya itu miliar gitu ya. Ya, kalau dia lebih besar lagi bercaknya kelihatan, ya mungkin itu metastasis. Ya, tentunya ada klinis ya, membedakan klinis meta dengan walaupun sama-sama mungkin ada batu. Ada lagi bertanya? Oke, 3 menit lagi karena saya mau kasih yang dulu. Oh, di bawah di atas ada CSL. Ada bertanya? Ini kasus jarang ini yang begini. Lagi kasus jarang yang seperti tadi yang saya kasih, kasus jarang ini CCAM. Tidak, kalian bisa kalau dia HMD, TTL itu tahu, itu harus ditahu itu TB paru, pneumonia, atelektasis, efusi pleura, emfisema, abses paru, apa lagi, TTN, HIV itu tahu itu harus kita tahu itu, ya. Ya, kalau yang lain-lain populasi paru kan jarang gitu. CCAM ada tadi CCAM yang saya perlihatkan kasus jarang. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya untuk kuliah hari ini. Kalau ada bertanya, nggak ada lagi? Ada bertanya? Ya, Pak. Jadi dok, tadi sempat disebutkan dok, apa saja itu tanda khas dari efusi transfusi? Tanda khas dari efusi transfusi? Tanda khas dari? Efusi transfusi. Oh, ya jadi begini, itu kan ada menembusai kalau transsudat toh dia tidak kental efusinya. Efusi transsudat itu biasa dari apa? Orang sakit jantung, apalagi deh, orang sakit ginjal. Kalau eksudat kan infeksi, biasa isinya nanah. Kalau nanah kan kental gitu efusinya, yang tidak akan dia memberikan gambaran minus usain rata begitu, tidak mungkin. Kan itu kental. Bisa dibayangkan kalau cairan kental tidak teratur bentuknya. Bisa kita dapati itu ada tadi saya kasih lihat yang ada emphysema. Jadi efusi yang nanah itu namanya emphysema atau pyotoraks. Tidak teratur, bisa rata, bisa dia malah cembung. Begini bisa rata, tidak teratur bentuknya. Nah, tentunya eksudat tentunya dari analisis cairan. Apa namanya? Analisis cairan pleura itu apa istilahnya itu? Dia tahu apa kandungannya. Nah, tentunya di soal juga pasti ada cairannya itu banyak leukosita apa semua. Ada lagi?
ada gambarnya tuh infusi di mana tadi itu yang nana isinya. Coba ini NPMA, Nana, ini coba lihat kok, ya coba lihat sorry, ini coba lihat tidak teratur toh. Kalau -% kan bagus kita itu datanya gini, ya kan? Nah itu dia tidak teratur kan? Nah ini dia malah bikin lokal NPMA, jadi dia masuk ke dalam apa namanya itu visura, toh visura. Kemudian dia masuk, dia membentuk lokal NPMA. Kalau tadi trans dia bagus sekali toh, begini, begini. Bisa dipahami. Jadi sebenarnya kalau jadi intinya begini, kalau efusi ini kan namanya efusi pleura juga, ya kan? Kalau kita diagnosanya ini efusi pleura kanan. Tapi karena kita lihat model-modelnya ini kalau ini lokal ya, lokal efusi. Kita ini sebut ini kalau kita sebut di diagnosa foto kita nggak sebut ini NPMA karena ini NPMA-nya nanti kita harus combine dengan pemeriksaan lain. Jadi kalau saya sebut ini sebagai lokal efusi lokal. Masalah dia isinya NPMA, nanti kita lihat klinis yang lain tahu laboratoriumnya apa. Nah ini kalau saya jawab ini efusi pleura kanan suspek NPMA. Ya, karena kita kan tidak tahu ini hanya foto begini kan. Ya, harus ada keterangan lain, laboratoriumnya, apanya, klinisnya. Oh, bisa dipahami? Misalnya ada trauma, isinya darah, saya hanya sebut saja efusi pleura, suspek hematotoraks, toh? Ya, kecuali memang jelas di sini ada fraktur kosta, sudahlah hematotoraks gitu. Kan digambarkan hanya foto begini, tidak bisa kita lihat. Oh ini nana isinya, kan nggak tahu. Yang jelas efusi pleura kanan ya. Kalau di atas lokal efusi. Oke, ada lagi? Saya tuh mencari alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh saya kasih liputan teman. Ini kelompok B ya. Jam berapa sih? Terus ke sini jam berapa sih? Ini ke sini jam. Ini kita antara nih.